Bagaimana sih keamanan dana kita? Broker yang dipakai legalitasnya gimana sih? Resiko pakai Smart Export apa sih? Modal saya aman nggak ya? Bisa jamin uang 100% aman nggak? Jadi ini udah pasti untung nih. Kenapa sih broker yang dipakai nggak bisa semau saya? Legalitasnya gimana? Oke, sebelum saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, sekali lagi harus saya tekankan kepada rekan-rekan semua bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang tanpa resiko. Sekecil apapun resiko, resiko tetaplah resiko. Sekecil apapun resiko, apabila manajemen resikonya tidak baik, ya sama aja bohong, resikonya tersebut bahkan bisa menjadi lebih besar. Jangankan ngomongin instrumen investasi, Anda hidup saja, semua pasti ada resiko. Anda bangun tidur, keluar rumah aja itu sebenarnya sudah resiko. Jadi kesimpulannya apa? Semua dalam hidup kita pasti ada resikonya. Dan bagaimana sih manajemen resikonya? Cukup baik atau tidak? Itulah yang menjadi dasar pertimbangan kita. Oke, mengenai Smart Export, resiko dari trading forex ada dua. Yang pertama dari segi kalah trading, yang kedua dari segi broker yang scam atau gagal bayar. Dari segi kalah trading, manajemen resiko kita antara lain adalah logik kerja robot itu sendiri. Kita sama-sama tahu kalau kita mau untung besar, maka resiko juga besar. Maka di Smart Export, target kerja dibuat cukup minim, 1% aja per hari. Mungkin untuk orang yang biasa trading forex, angka ini terlihat kecil. Tapi memang dasarnya yang kita kejar itu bukan untung yang fantastis atau sangat besar. Melainkan, di sini kita lebih mengincar kestabilan dan konsistensi dalam menghasilkan profit. Ada kalah atau loss gak sih? Ya ada, namanya juga real trading. Ada kalanya profit, ada kalanya loss. Masalahnya adalah lebih banyak profitnya atau lebih banyak lossnya sih. Sampai saat video ini dibuat, konsistensi kita itu ada di angka 86-87%. Artinya apa? Dari 100 hari trading, kita mampu menang melawan market di angka 86-87 hari. Cukup oke bukan? Manajemen resiko robot ini ada dua. Tentu manajemen resikonya harus bagus dong ya kan? Yang pertama, manajemen resikonya adalah maksimal loss adalah 2 kali dalam sehari. Artinya apa? Misalnya pertama kali transaksi kita menang, tapi belum sampai 1%. Transaksi kedua kita loss sekian persen. Transaksi ketiga kita trading lagi loss lagi sekian persen. Maka apapun kondisi akhirnya, robot akan stop. Dengan prinsip seperti apa? Robot sudah disetting sedemikian rupa dengan analisanya. Apabila robot bisa sampai loss 2 kali dalam sehari, artinya mungkin market lagi kurang cocok nih dengan logik robot di hari itu. Atau mungkin memang dibutuhkan perbaruan logik robot. Nah, daripada dipaksakan, yang pada akhirnya bikin kita loss tambah banyak atau bahkan modal kita tergerus, ya udah kita stop aja, besok kita cari profit lagi gitu. Manajemen resiko kedua, ini belum pernah tersentuh. Tetapi ya setidaknya ini menjadi suatu pegangan buat kita sebagai investor bahwa maksimal loss yang kita tanggung dalam sehari adalah minus 5% plus slippage 5 pips. Atau dengan kata lain ya minus 5,5% lah. Artinya seandainya one day ketika ada transaksi dan tiba-tiba market kena news apapun itu, misal kita jadi loss minus 8%, maka yang kita tanggung adalah minus 5,5%. Kelebihan 2,5%-nya akan diganti sama pengelola robot. Mas better lah ya dibandingkan robot di luar sana yang belum apa-apa, tahu-tahu modal habis. Dan anggap aja misalnya kita loss terbesar aja deh setiap hari minus 5,5% ya. Butuh berapa lama sih modal kita habis? Kalau hitungan saya sih di 18-20 hari. Artinya kita punya cukup waktu lah buat berpikir mau lanjut atau enggak. Keamanan modal adalah prioritas. Itulah alasan kita punya logik kerja seperti ini dan manajemen resiko seperti ini. Dan meskipun manajemen resiko dari segi trading kita ada dua nih, belum pernah tersentuh tuh yang maksimal loss minus 5,5%. Sampai saat video ini dibuat, loss terbesar kita itu di angka minus 2,51%. Itu pun dalam sebulannya ternyata masih bisa hasilin profit tuh. Jadi ya modal kita memang belum pernah tersentuh. Nah, ngomongin tentang resiko loss trading, udah bagus banget tuh manajemen resikonya kalau menurut saya. Dan kita tuh nggak cuma ibarat beli robot. Robot kita punya jam operasional. Kenapa? Ya, ibarat pesawat meskipun udah ada fitur autopilot, kenapa sih masih ada pilotnya? Fungsinya buat ketika ada keadaan emergensi, betul?
atau mengawasi lah setidaknya ya kan. Ya sama kayak kita. Di sini meskipun robot trading secara otomatis, di sini kita punya tim IT yang mengawasi kerja si robot supaya tidak keluar dari jalurnya. Dan di sini kita nggak cuma beli robot-robot doang lah. Kita sama-sama tahu kalau namanya logik kerja robot ya selamanya akan sesuai begitu aja dengan settingan si pembuat robot. Nah, sedangkan market itu kan dinamis, kita tahu berubah-ubah sewaktu-waktu. Dan makanya itu, selama ini Smart Xbot sudah diupdate beberapa kali, dikalibrasi dan disetting supaya menyesuaikan kondisi market terbaru. Sehingga analisa robot masih tetap relevan di market yang kian berubah ini. Sekarang kita masuk ke segi broker. Nah, mungkin cukup banyak orang yang nanya, brokernya bisa sembarang saya yang pilih gak pak? Legalitasnya gimana? Seandainya brokernya gagal bayar gimana? Oke, daripada rekan-rekan nanyain terus, kenapa brokernya ini, kenapa brokernya itu, saya coba bantu aja deh melihat persoalan dari sisi pengelola robot. Kenapa sih pengelola robot hanya mengizinkan pemakaian robot dengan broker rekanan aja? Ya, broker rekanan. Oke? Pertama-tama, rekan-rekan harus paham dengan istilah EA, Copy Trade, MAM, dan PAM. EA, Expert Advisor, di mana kita harus siapin macam-macam seperti VPS atau server sendiri, setting sendiri, update semua sendiri, jadi semuanya serba mandiri, bisa dibilang sih kurang praktis ya. Kedua, Copy Trade, di mana kelemahannya ya pasti ada delay. Misalnya saya open posisi, si A open posisi, si B open posisi juga, hasil bisa beda-beda semua loh. Kenapa? Karena delay tadi. Bisa aja saya profit 1%, si A 0,8%, atau bahkan si C bisa loss atau rugi karena telat. Padahal kan momentum dalam trading itu, timing itu ya everything lah gitu. Kemudian yang ketiga, MAM, Multiple Account Management Module, di mana sebenarnya sistem ini udah terbilang bagus, nggak ada delay. Tapi kelemahannya ya bisa di copy trade orang. Bisa aja saya otaknya licik nih misalnya. Saya beli paket terkecil nih, dan saya copy trade dengan dana saya yang sangat besar. Di paket terkecil saya untung, tapi kan kena sharing profit ya kan. Di akun copy trade saya untung bersih tanpa kena sharing profit. Nah, curang dong ya kan. Ya, ini memang menguntungkan dari segi investor, tapi licik. Tapi kebayang nggak kalau misalkan semua orang ngelakuin hal yang sama? Ini ibarat eksploitasi sistem lah. Gimana kita bisa berharap umurnya bisa panjang kalau dicurangin gini kan? Oke, next PAM, Percentage Allocation Management Module. Ini adalah teknologi yang kita pakai, di mana robot dipasang di sisi broker. Jadi tidak akan ada delay antara satu akun dengan akun lain. Semua akan open dan close secara serentak. Akan ada satu master account yang akan mendistribusikan order ke akun kecil-kecil lainnya. Dan kelebihannya adalah yang nggak bisa dicurangin, karena memang sengaja dengan perjanjian antara pihak pengelola dan si broker untuk diberikan delay sedikit supaya tidak memungkinkan di copy trade. Nah, ini jadi kita tinggal terima beres, dan saya dan Anda semua yang menggunakan broker yang sama akan menghasilkan profit yang sama juga. Ketika loss juga lossnya persenannya sama. Dari sini kita bisa lihat ya, teknologi yang dipilih memanglah keuntungan yang menguntungkan kedua belah pihak, si pengelola robot dan juga si investor ya. Kemudian saya mau membahas mengenai broker terlebih dahulu. Broker pada dasarnya berfungsi sebagai perantara atau calo. Ya, istilah ya forexnya STP, Straight to Processing. Ini fungsi aslinya sebenarnya sebagai perantara. Tapi pada kenyataannya kebanyakan broker itu menjadi bandar atau DD atau dealing desk. Coba saya kasih ilustrasi gini deh. Misal aja deh, saya main ke kasino. Ada bandar dong. Kemungkinan saya menang atau kalah lebih besar mana sih? Ya mungkin di awal dikasih menang ya kan, lama-kelamaan dibikin kalah. Mereka punya berbagai trik curang untuk membuat kita kalah. Misal kalau di forex dengan memainkan spreadnya, dan berbagai hal-hal curang lainnya lah supaya kita kalah. Dan lagi-lagi, kita sama-sama tahu, ketika kita menang, dengan kata lain bandar itu yang kalah. Kalau kita kalah, bandar itu yang menang. Nah, kita nggak mungkin banget tuh pakai broker yang macam gini. Mana mau juga mereka dicolong-colongin 1% setiap harinya ya kan. Kita butuhnya broker yang bisa bantu kita untuk terus menghasilkan profit secara netral, dan supaya kegiatan trading jangan sampai dicurangin oleh si broker itu sendiri. Dengan kata lain, kita butuh broker yang murni sebagai calo atau perantara atau STP. Kenapa?
Karena seperti fungsi dari seorang calo, dia itu hanya menerima komisi. Nggak peduli trading kita menang atau kalah, ya si calo itu tetap dapat komisi dong. Artinya nothing tulus buat dia, nggak ada rugi-ruginya. Untung terus gitu kan. Rata-rata broker scam atau gagal bayar adalah karena mereka itu berperan sebagai bandar yang pada akhirnya malah kalah. Sedangkan dengan STP atau straight to processing atau perantara, ya nggak peduli kita untung atau rugi, si pihak broker tetap dapat bagian atau komisi kok. Tapi tahu dari mana sih broker ini bandar atau calo? Dengan kata lain STP, dealing desk atau STP sih. Ya ini sebenarnya sulit. Tapi mostly kebanyakan broker besar yang mungkin secara legalitas bisa dibilang oke, itu malah adalah market maker atau dealing desk. Bahkan ada beberapa yang bahkan mengakui saya bandar, saya market maker, seperti itu. Dan broker kecil pun belum tentu mereka STP atau perantara. Bisa dibilang ya hampir semua broker tuh bandar lah sebenarnya. Mereka nggak akan ngaku kalau ditanyain. 99,99% mungkin mengaku mereka itu STP. Terus gimana dong? Untuk bisa STP, hanya bisa dilakukan melalui perjanjian antara pihak pengelola robot dengan pihak broker. Dan ini sudah dilakukan oleh pengelola Smart Xbot. Dan apa mungkin si broker meskipun dengan perjanjian ini tetap mencurangi kita? Ya bisa aja, namanya dunia pasti ada sisi depan dan sisi belakang. Tapi rekan-rekan kita sama-sama tahu kalau pihak pengelola robot itu nggak akan tinggal diam. Mereka punya tim yang khusus mendeteksi kecurangan-kecurangan seperti ini. Akan ada bagian yang mengurusi hal-hal seperti ini. Hubungan pengelola robot dengan broker ini sebenarnya sih mirip jodoh-jodohan lah. Masing-masing punya syarat khusus agar bisa bersama. Smart Xbot cari broker dengan syarat wajib support PAM yang tadi, teknologi PAM. Wajib support sharing profit, ada sharing profit dengan pihak pengelola. Wajib STP, bukan bandar atau Didi. Dibuatkan fitur exchanger dan sub-exchanger, dan lain-lain. Nah, berhubung syarat yang diminta oleh pengelola Smart Xbot ini bukan sekedar kerjasama pasang robot aja, maka broker juga minta syarat. Ya, dia minta syarat target lotnya sekian, dan harus tercapai dalam waktu sekian. Saya minta komisi dari spread yang cukup besar seperti ini. Gitu. Kemudian si broker minta bagian dari sharing profit tertentu ya untuk broker-broker tertentu. Dan lain-lain. Kebayangkan menjodohkan Smart Xbot ini sama broker susahnya gimana? Tapi kalau cocok ya jadi deh, nikah deh. Sama kayak broker rekanan yang sudah-sudah. Dan pihak pengelola robot akan terus menambah broker lagi ke depannya. Kita menerapkan prinsip multi broker. Dengan tujuan apa? Diversifikasi. Dana di tiap broker dibatasi agar dana tidak ditimbun di satu tempat saja. Dari semua hal ini, apakah masih ada resiko? Ya resiko nggak mungkin hilang sampai nol. Namanya resiko tetaplah menjadi resiko. Manajemen resikonya menurut saya udah sangat-sangat bagus. Lalu harus gimana? Ya disesuaikan dengan profil resiko yang bisa ditanggung masing-masing lah. Manajemen keuangan kalian masing-masing. Terlebih jangan pakai uang buat beli kebutuhan hidup sehari-hari ya. Kalau dari saya pakai uang nganggur kalian. Gampangnya gitu. Dan seandainya uang nganggur saya segini, apa saya taruh semua? Ya terserah kalian aja. Bisa kalian pecah juga kok. Misalnya ke saham, kripto, properti, emas, diversifikasi gitulah. Oke rekan-rekan, sekian video sharing singkat